karena sekarang bulan Agustus, jadi temanya sekarang museum. Jadi mau ke museum nih kita. Tadi sempat beli ini kue pancong. Kue apa sih ini? Kue tete. Beli kopi. Duduk dulu di bangku taman tuh sambil minum kopi. Ini kucing lucu banget. Ini Museum Sumpah Pemuda. Kita udah pernah kesini ya. Museum Sumpah Pemuda bagus, cuman ya kecil, bayarnya juga cuman 2.000. Tapi ada videonya, ada videografisnya gitu, terus ada pokoknya audio visual, terus bisa apa namanya? Interaktif gitu loh. Kita jalan kaki ke arah Senen tuh, nyebrang. Nah, ini kita lurus aja ke sini, baru nanti ada jalan kecil di sebelah kiri ya, namanya Jalan Kuini. Nah, baru kita masuk. Ini namanya berubah ya. Perasaan dulu namanya Atrium Mall, sekarang jadi Millennium Mall. Nah, ini jalan kecilnya, masuk ke jalan kecil ini. Ini jalan kecil yang banyak jualan makanan. Nah, jadi dari jalan kecil itu kita lurus saja tuh, di depan udah museumnya. Museum Kebangkitan Nasional namanya. Nah, ini dia museumnya. Sebenarnya museumnya lumayan gede sih kalau misalkan dia sampai ke situ ya. Ini dia posisinya tuh di sebelahnya RSPAD. Ke arah sana itu RSPAD. Ini pas di depannya nih. Wah, keren guys, ada ini. Yang satu lagi profil dokter perempuan pertama di Indonesia, Maria Thomas. Oh, profil boleh nonton dua-duanya? Nanti Iya. Kalau pertama udah kelar, Langsung ke depan. Iya. Bilang ke satpam atau Mau lanjutin? Iya. Oke, makasih. Iya. Padahal baru gue sendiri, tapi disetelin baik banget satpamnya. Tuh, ada filmnya. Dia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Jongo Page Lache School, sebuah sekolah khusus anak-anak Eropa. Baru tahu kalau dokter pertama di Indonesia itu justru dari Sulawesi, dari Likupang, bukan dari Jawa. Dari luar kecil, dari dalam ternyata luas banget. Ternyata cuman di pinggir yang depannya doang, yang belakang-belakangnya itu aula, kantor, kayak gitu-gitu. Habis tadi tanda panahnya ke arah situ. Ternyata di situ pada ditutup semua. Nah, ke arah sini. Ini alat apa nih? Mikroskop zaman dulu. Ini belajar bedah mayat di sini nih. Ruang praktek. Macam-macam dukun nih. Dukun hitam, dukun pijat, nggak ada dukun. Ini tuh kalau buat milenial kayaknya belum antik-antik banget deh. Ini sampai sekarang juga masih banyak dipakai nih kalau di pasar.
Yang ini juga nih, yang timbangan itu juga, yang neraca itu juga buat milenial belum antik-antik banget. Soalnya dulu waktu sekolah juga kayaknya masih pakai timbangan kayak gitu. Ini tuh memang mirip-mirip, lorong-lorongnya itu sama RSPAD, ini mirip banget loh. Ini nih dokter perempuan pertama tadi yang ada filmnya. Tuh kan ternyata dari Likupang. Yang pertama dari Likupang, yang kedua dari Amurang. Yang pertamanya aja dari Manado tuh, JF Tumbelaka. Terus kayak gitu ini ada juga nih, ada Tondano ada. Tadi dari Amurang yang cewek, ada yang dari Likupang. Di sini juga ada lagi Manado. Banyak Manado tuh. Ternyata yang jadi dokter tuh Manado lagi. Sumatera Barat juga banyak nih. Pasti itu maksudnya Kota Gadang ya. Kota Gedang. Ambon aja ada. Sumatera Barat juga banyak sih tuh, Padang Panjang. Nah, ini berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Budi Utomo. Ini tuh kayak organisasi mahasiswa pertama Indonesia nggak sih? Nenek moyangnya organisasi mahasiswa nih. Kaget banget, kirain ada orang, ternyata cuman patung diorama. Ini ruang asramanya, tempat tidurnya. Ruang asramanya kayak gini. Kayak barak-barak gitu loh. Jadi ya kalau dilihat tadi dari daerah-daerah lulusan dokternya itu menandakan bahwa di tahun 1900 awal itu di Sulawesi Utara itu pendidikan buat pribuminya itu kayak lebih maju gitu loh. Soalnya banyak yang jadi sekolah kedokteran itu banyak. Sumatera itu di Sumatera Barat yang banyak. Jadi memang kayaknya daerah Sulawesi tuh yang zaman itu tuh maju banget. Tapi mungkin semenjak zaman kemerdekaan kali. Ini tuh yang Jalan Anyar Panarukan tuh. Dendels. Oh ternyata oh iya, belok ke sini kan. Soalnya kan yang jalan puncak itu kan sebenarnya termasuk ke dalam jalannya Dendels tuh, namanya Jalan Raya Pos. Jadi dia belok dulu ke sini, ke Bandung kan. Ini pasti lewat puncak nih, Bandung. Terus baru balik lagi. Jadi lewat jalur pantai utara. Ya, ketemu lagi di sini buku ini. Aduh, belum sempat beli lagi. Nih, Edward Louis Dekker. Kita kemarin kan ke Museum Multatuli ya. Nah, ini nih Edward Louis Dekker. Dari sini kita mau ke Gedung Juang di Cikini, di dekat Jalan Cikini situ deh. Apa udah masuk Jalan Cikini ya? Harusnya sih kita tinggal naik, ada angkutan kayaknya Mikrotrans deh, nomor P2 apa 2P gitu. Tapi cek dulu di Maps dimana kita bisa berhenti cari 2P itu atau P2. Katanya sih berhentinya di seberang sini, tapi kok nggak ada tanda bus stopnya ya. Kita lihat dulu bisa naik dari sini apa enggak. Seingat gua itu memang ada, bukan busway, maksudnya bukan Transjakarta yang jalan di busway, tapi yang kecil. Dia itu memang arahnya tuh lewat depan RSPAD situ, terus belok ke sini, belok ke arah Cikini. Tapi nggak tahu berhentinya dari mana, soalnya nggak ada tanda stopan berhentinya itu. Jadi the plan is saya akan terus berjalan sampai menemukan tanda stopan bus. Nah, itu ada stopan bus di depan gedung toko Gunung Agung yang
sekarang udah tidak berfungsi lagi. Masih ada sih ternyata, tapi kayak udah nggak semegah waktu zaman kecil dulu sih. Lama banget dari tadi nggak lewat-lewat nih. Selanjutnya 22 menit lagi. Jalan kaki aja ya. Sebenarnya kalau jalan kaki tuh 10 menit juga udah nyampe sih harusnya. Karena deket banget. Kalau naik itu cuman 2 stopan. Apa jalan aja ya? Jalan aja deh. Lama nunggunya masih 20 menit lagi. Gue tuh nggak ngerti deh konsepnya yang bus pengumpan itu sama Google Maps. Soalnya dari kemarin-kemarin kan lihat di Google Maps mau naik yang bus pengumpan itu kan kayak salah terus kan, kayak stopannya nggak jelas. Terus udah gitu tuh di petanya tuh sebenarnya tuh ada dia live-nya tuh berapa menit lagi lewat, dia posisinya lagi di mana. Tapi pas di saat dia lewat itu tuh bisa aja dia tuh ada di arah sebaliknya, terus dia mau balik ke arah kita tuh kayak masih ada setengah jam atau 20 menit lagi gitu loh, yang jadi gimana ya, nggak paham gitu loh konsepnya, belum paham konsepnya yang trans pengumpan itu kalau di Google Maps. Kalau jalan kan kita juga bisa sambil menikmati pemandangan kayak gini tuh kan. Nanti ini bisa di screenshot nih buat di thumbnail. Itu tuh patung Patani, ceritanya tuh melambangkan perjuangan para petani-petani yang harus harus berperang dadakan dari petani jadi nyangkul senjata melawan penjajah. Tuh lihat tuh, di situnya tuh ada tuh 2P 6H. Naik ke 6H sebenarnya bisa sih Jak 10A. Apa mungkin si 6P-nya itu nggak lewat tadi depan toko Gunung Agung ya? Jadi dia tuh dari bundaran itu tuh dia langsung putar balik. Jadi dia nggak ke arah sana lagi. Jadi udah kayak berubah gitu loh rutenya. Tapi kalau tadi di Google Maps-nya, tadi tempat titik gua berdiri itu tuh ada 2P tuh lewat. Tapi di tempat tulisan busnya itu nggak ada nomornya, tulisannya tuh cuman pengumpan Transjakarta doang tulisannya. Ini sebenarnya nggak jauh sih, di depan tuh udah mau sampai, udah Gedung Juang. Nah itu tuh busnya tuh 2P tuh yang kayak gitu tuh. Itu 2Q deh, 2Q Balai Kota. Ya kayak gitu deh 2P. Jadi ya kalau Google Maps itu kalau misalkan kayak nyambungnya tuh masih antara LRT, terus Transjakarta, MRT, itu masih akurat. Tapi kalau misalkan udah ke yang Jaklingko, kadang-kadang Jaklingko bener juga, tapi seringnya tuh bikin pusing. Kalau udah Jaklingko, terus kalau yang udah mini trans, itu tuh udah mulai ngaco deh. Kayak kita harus nyasar-nyasar dulu. Terus kalau misalkan yang rute jalan kakinya itu juga, kalau misalkan kita ikutin titik-titik yang dikasih sama si Google Maps-nya itu, kadang-kadang tuh juga ngaco. Kita tuh kayak diputar-putar dulu, atau kita disuruh kayak jalan lebih jauh yang harusnya tuh nggak sejauh itu. Jadi memang kita harus ngeliat dulu, jadi kayak jangan langsung ikutin titik-titiknya itu. Jadi harus dilihat dulu petanya, siapa tahu kayak bisa ada jalan yang lebih pendek untuk sampai ke tempatnya itu. Terus titiknya juga kadang-kadang di Google tuh titiknya tuh suka salah, titiknya nggak sesuai. Jadi kayak kita udah sampai di titik itu ternyata tempatnya bukan di situ gitu. Ya jadi harus kayak di cross check lagi alamatnya. Kita harus kayak nge-google dulu alamatnya bener apa enggak sama titiknya itu. Nah ini udah di Canisius nih. Di depan itu Gedung Juangnya, di depannya Canisius.
Gue tahu guys, soalnya tuh gue waktu masa kecil tuh di sini bertahun-tahun karena sekolahnya tuh dulu di Cikini, di Percik, terus udah gitu sempet tinggal di sana di Menteng di seberang patung tadi tuh. Jadi tuh nih kayak area sehari-hari zaman kecil dulu. Jadi kebetulan aja tahu, walaupun udah banyak yang berubah sih. Nah ini kita udah sampai nih. Kita udah sampai. Busnya belum ada yang lewat. Berarti untung tadi kita jalan, kalau enggak kita masih nungguin di tempat tadi. Nah ini Gedung Juang 45. Dapat ini. Ini memang kayak museum yang termahal sih. Dari tadi kan 5.000, ini 15.000. Bangunan cagar budaya. Lah tadi bayarnya 15.000, tapi di sini 5.000. Lalu ini tuh di museum tapi bisa typo gini loh, tempat pendidikan nih kurang N. Ini jadi gedung ini tuh dulunya awalnya itu waktu zaman Belanda itu hotel Schomper. Terus habis itu direbut sama Jepang, dikasih ke pemuda-pemuda Indonesia. Terus sama mereka malah dijadikan markas untuk gerakan kemerdekaan. Ngerti sekarang. Jadi tadi tuh ruangan yang pertama di sini. Di ruangan pertama ini tuh ceritanya tuh gimana bangunan itu dulu dijadikan tempat untuk gerakan-gerakan kayak yang penculikan Rengas Dengklok tuh dirancangnya tuh di sini ya kan. Nah terus kayak gitu nih ruangan ketika udah proklamasi nih ya kan. Nih soalnya ada diorama nih, ini diorama di rumahnya Bung Karno Jalan Pegangsaan Timur. Nah terus habis itu yang ruang selanjutnya itu tuh yang setelah kemerdekaan kan masih Belanda tuh masih ada agresi militer kan. Nah ini tuh ruangan agresi militer setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan 45 itu kan masih berperang lagi kan melawan Belanda dan sekutunya kan. Nah itu di ruangan ketiga ini nih. Ruangan ketiganya ini mostly tentang ini Jenderal Sudirman. Tapi agak random. Tadi kan di situ kan ruang agresi militer ya. Tapi di sini tuh balik lagi ke ruang masa Jepang. Balik lagi. Radio merek Philips udah ada dari tahun 1940-an. Terus minjem 100 dong. Kerja gitu. Nah, sekarang kita di ruang peristiwa Rengas Dengklok nih. Pada subuh, Bung Karno, Bung Hatta diamankan para pemuda menuju Rengas Dengklok. Nah, terus ini penyusunan naskah proklamasi di rumah Laksamada Maida. Nah, terus paginya langsung proklamasi kemerdekaan. Ini peristiwa Rengas Dengklok nih. Gimana kalau misalkan selanjutnya kita ke Rengas Dengklok? Setelah proklamasi ya, setelah proklamasi ini di Surabaya Bung Tomo nih yang Hari Pahlawan diperingati. Terus habis itu di Bandung nih, Bandung Lautan Api sekarang telah menjadi Lautan Api, mari Bung rebut kembali. Ini nih sejarahnya Bandung Lautan Api tuh bulan Maret tahun 1946. Ini ada apa nih? Nyala nggak nih? Nggak nyala. Oke, kita sudah selesai. Ini sebenarnya museumnya paling mahal, tapi kayak yang paling less interaktif dibanding dengan yang lain-lainnya. Ini kayak masih jadul-jadul gitu deh, tipe-tipe penataannya. Kalau yang Museum Sumpah Pemuda tuh kan udah keren tuh, udah interaktif. Kalau ini masih kurang. Kita mau ke stasiun itu, mau nunggu mini trans yang ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. 11.33, sekarang 11.32, berarti sebentar lagi. Nah, itu dia. Datang Taman Menteng.
cari makan dulu di dalam ada nggak ya yang jualan. Sebenarnya sih kalau mau turun di museumnya tuh ada satu stopan lagi, jadi habis Taman Menteng tuh satu stopan lagi. Tapi ini mau cari makan dulu, mungkin di sini ada yang jualan. Kayaknya sih dulu di sini tuh kayak ada yang jualan makanan gitu, tapi nggak tahu cuman sore atau malam doang apa siang juga ada. Kita cek dulu ya. Tamannya bagus. Tuh lumayan kan, ada tempat mainan anak-anaknya. Sekarang sih udaranya enak, nggak terlalu panas-panas. Ada orang pacaran, bapak-bapak sama ibu-ibu, tapi nggak enak kalau misalkan di videoin. Jangan-jangan mereka selingkuhan, tapi nggak boleh seuzon, siapa tahu itu suami istri lagi nungguin anaknya main. Nah ini nih maksudnya jual makanan. Kurang menarik makanannya, yang jualannya dikit, yang lain masih pada belum buka. Mungkin ramenya cuman pagi dan sore malam gitu mungkin ramenya. Nah ini dulu kalau nggak salah Mall Galleria deh. Mall Gallerianya udah tutup, baru tahu, nggak merhatiin. Ini namanya daerah Menteng guys. Oh itu juga ada tuh yang jualan makanan, kita lihat di sana makan apa, tapi kayak kurang menarik juga. Yang jual kaki limanya itu memang kayaknya ramenya tuh, menariknya tuh kalau udah sore malam gitu. Kalau siang-siang gini nggak jualan. Nah ini ya sampai museum Pramuka Naskah Proklamasi. Ini tuh literally rumah orang dengan segala perabot-perabotnya ini. Tapi ini keren nih, pertemuan dengan Maeda. Gambar dapat di-scan. Terus ini ada, oh ini keren banget nih, ayo kita coba. Kita tekan tombolnya. Kenapa kok nggak ada? Nggak ada, coba bahasa Inggris. Nggak ada guys. Suaranya belum jelas, tapi ini udah keren sih. Kita baca aja di sini. Pengen tahu kalau misalnya kita scan ini apa yang terjadi gitu loh. Ada free wifi-nya, kita mesti download dulu kayaknya aplikasi. Nggak ada tapi di Apple nggak ada. Coba di Android kali ya. Nggak ada juga aplikasinya. Di Google Play juga nggak ada. Padahal penasaran kalau gimana nge-scan gambarnya itu jadi apa gitu loh. Nah ini menjelang dini hari ya, berarti di sini nih lokasinya. Menjelang dini hari di sini nih. Berarti Bung Karno sama Bung Hatta udah ke Rengas Dengklok dulu. Jadi habis dari Rengas Dengklok baru ke sini lagi tuh. Naik tangga. By the way sih, Laksamada Maeda itu siapa ya? Sampai sejauh ini belum ada keterangan Laksamada Maeda itu siapa. Hah, itu dia. Baru diomongin tadi. Itu dia tuh Laksamada Buddha Tadashi Maeda. Orang Jepang dong dia pastinya. Ntar kita tuh mesti nyobain yang ini tadi. Prolog. Tadi kan yang di bawah nggak bisa ya. Coba yang ini bisa nggak ya? Anda berada di bisa. Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di sini Anda akan menemukan koleksi museum yang bercerita mengenai peristiwa proklamasi dari kurun waktu 1942 sampai dengan 1950. Terdapat juga Keren.
Sayangnya tadi yang di bawah nggak bunyi, tapi yang ini bunyi dan keren. Di sini juga ada nih kayak pengen mencet lagi, tapi nggak usah deh, dia suaranya terlalu keras dan jadi kayak menggema. Sementara gue cuma sendiri jadi nggak enak. Kita baca aja. Ini kalau kayak gini pasti nih ada nih yang punya ide mau foto pura-pura ditabrak sama pesawat. Soalnya gue juga kepikiran ide kayak gitu, tapi masalahnya nggak ada yang fotoin tuh, ya kan? Bisa nih kayak pura-pura ketabrak kayak gitu. Wah, ini kamar mandi zaman dulu nih yang tadi di museum sana, Gedung Juang ya, katanya kamar mandi paling mewah di Jakarta, bahkan lebih mewah daripada kamar mandi hotel karena ada bathtubnya. Dan itu bathtubnya tuh juga kayak nggak tua-tua amat ya, kayak di rumah-rumah kalian juga bathtubnya masih model begini kan. Belum ada teknologi terbaru lagi dari bentuk bathtub deh kayaknya. Ini Hiroshima Nagasaki nih ceritanya nih. Hiroshima Nagasaki. Ini kamar mandi yang kedua. Ini juga ada bathtubnya, kamar mandi yang keduanya. Ini tuh juga bentuk toiletnya tuh juga udah bentuk toilet zaman sekarang gitu loh. Ini kayak udah modern banget. Keren ya toilet. Jadi setelah merdeka itu kan Belanda kan masih ada agresi militer kan, minta bantuan sekutu. Nah itu di sini ada kayak pertempurannya gitu, kayak ada yang di Surabaya, ada yang di Semarang, terus ternyata ada juga Medan area. Jadi kalau Semarang tuh pertempuran 5 hari di Semarang, terus itu ada Surabaya, terus ada di Medan. Ini di Medan. Terus selain itu ada juga tadi kan udah Bandung Lautan Api. Terus Sulawesi Utara juga ada. Nah ini di Bali, Puputan pasti Igusti Ngurah Rai. Terus ada di Palembang, ngusir-ngusirin Belanda dari semua daerah yang akhirnya gabung jadi Negara Kesatuan RI gitu. Nih guys, nanti kita akan ke sini juga ya, ke tempat Lingga Jati, ke sini, Museum Lingga Jati. Di kaki gunung, kayaknya itu di kaki gunung Ciremai apa kaki gunung apa deh, pokoknya di kaki gunung gitu deh. Kayak orang-orang tuh kalau misalnya mau naik gunung itu pasti ngelewatin si Museum Lingga Jati ini. Ini tuh katanya gambarnya akan bergerak di HP Anda, tapi tadi nggak ketemu aplikasinya yang ini nih, Google Play. Padahal keren banget nih kalau lihat ini bisa bergerak. Nah ini bisa nih diklik. Keren. Nah ini baru keren nih, jadi nggak membosankan. Wah ini juga keren nih, ada komik digitalnya. Ayo kita lihat peristiwa sekitar. Wah keren. Ini bisa diedit buat downloadnya nggak ya? Ini cuma satu aja. Enggak deh, ada ceritanya kayak gini. Keren. Ini bisa di download di mana gitu nggak ya? Oh ini nih, nanti buka nih http://munasprof.or.id, mungkin ada di sini. Hujan ternyata. Pantesan tadi di dalam AC-nya dingin banget. Ternyata di luar tuh hujan rintik-rintik. Cari makan di mana ya? Bingung kalau hujan cari makan di mana.
mau cari tempat makan apa yang enak di sekitar sini. Tapi hujan, masih hujan rintik-rintik sih, nggak deras hujannya. Mau ke Pecenongan tapi jauh. Apa kita cari makan di deket-deket rumah aja ya? Pengennya sih nggak makan berat, pengennya nggak makan nasi, kayak pengen makan batagor. Hujannya udah berhenti, cuman kayak basa-basi doang, tanahnya juga belum sempat basah. Jadi kita mau naik Transjakarta, mau ke arah pulang aja. Nanti kita cari makannya dekat rumah aja.